Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dadi Cerita Official. Ya, malam hari ini saya nggak sendirian ya. Saya bersama salah satu sahabat satu profesi ya. Ini bisa dibilang konten kreator juga ya. Saya bersama dari Madiun JP Mas ya. JP Madiun apa? JP Madiun. JP Madiun. Nah, kebetulan konten dari Mas JP Madiun ini sama ya, cuman konsepnya aja yang berbeda. Untuk kelanjutannya kita ngobrol-ngobrol nanti. Oke, selamat malam Mas JP. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Barakallah ya. Jadi Mas JP ini sebelumnya DM ya di TikTok kita Mas ya, TikTok, terus kita ngobrol-ngobrol ternyata nyambung. Iya. Terus karena konsep kita sama, horor juga Mas ya. Jadi kita saling sharing Mas ya. Iya. Oke, mungkin nanti bisa ya teman-teman untuk mampir di channelnya JP Madiun, nanti pengen tahu seperti apa. Nah, kita kali ini ngobrol dulu aja. Gimana Mas? Pengalamannya horor ini jawab. Ini cerita dari awal apa langsung? Iya, apa sih yang membuat sampai pengen konten horor ini, kenapa? Ya, tadinya tuh kan aku kan sering nonton YouTube, kan suka misteri-misteri dulu. Iya. Terus sering nonton kok punya pikiran kok gimana kalau bikin channel sendiri tuh kayaknya itu asik gitu loh. Asik kan? Terus itu aku apa tuh? Dulu tuh aku kan sakit. Iya. Sakit tuh udah berapa tahun tuh nggak tahu ya, kurang lebih 25 tahun itu sakit. Terus aku berobat ke sana ke sini ada yang sembuh. Akhirnya saya sembuh di tempat orang pinter. Nah, saya tuh dukun. Yang penting saya tuh sembuh. Nah, alhamdulillah terus saya tuh sembuh. Nah, dari situ saya suka misteri. Kan aneh. Dari situ saya suka misteri. Terus akhirnya saya tuh mencoba untuk bikin channel. Awalnya tuh awur-awuran lah. Yeah. Ada yang montoran, ada yang tempat wisata gitu. Cuma saya tuh tetap senang misteri. Iya. Nah, gimana terus aku akhirnya beralih ke misteri itu, jadi bertahap gitu. Terus sampai akhirnya saya tuh nonton di YouTube tuh beberapa channel tuh gimana yang saya bisa misteri. Kalau saya eksplor sendiri terus terang dulu saya tuh belum berani. Tapi saya pengen misteri. Iya. Tapi saya eksplor sendiri nggak berani. Tapi saya pengen misteri. Iya. Terus akhirnya saya nonton kok ada CCTV. Nah, ini kan CCTV kan enak. Cuma masang tinggal ambil, masang tinggal ambil. Iya, betul. Akhirnya saya tuh ambil di CCTV. Nah, alhamdulillah tuh dari konten CCTV itu cuma 1 bulan langsung monet gajian. Terus sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Terus setelah CCTV saya meningkat ke ekspor. Sama kayak kita. Ekspor. Tapi tetap CCTV tetap jalan. Tapi mulai bulan apa tuh? Bulan 11 tahun kemarin sampai bulan ini saya libur dulu. Eksplornya. Iya, eksplornya sampai situ saya libur dulu karena alasan sakit. Iya. Kesehatan lah. Iya. Tapi kontennya tetap nanti saya teruskan nanti. Iya. Betul. Terus ini Mas, mungkin pengalaman apa aja Mas selama sampai ngonten? Tapi kalau menurut saya Mas, ini saya potong dulu ya. Ini kalau memang takut itu bener pakai CCTV Mas. Jadi kita kan nggak perlu berhadapan langsung sama batunya ya. Kalau CCTV itu gampang. Iya. Tinggal naruh. Tinggal. Bisa dipantau jarak jauh. Iya. Coba resikonya hilang gitu. Iya. Terus tadi Mas ya, lanjut. Tanya apa sih pengalamannya yang pernah didapatkan saat ngonten itu apa? Apa pengalaman horor ini? Yang jelas tuh penasaran aja. Terus yang lainnya tuh
Ya banyak lah, pengalaman tuh banyak. Apakah pernah nggak sih dapat fenomena gitu apa? Ya, kalau Sosok fenomena gitu? tuh sering. Upama saya tuh pasang CCTV ya, biasanya itu 2 orang gitu. Itu biasanya pasang tuh jam 5 sore. Itu biasanya kalau mata saya tuh lihat sesuatu, tapi di kamera tuh nggak terlihat. Jadi sama saya tuh lihat sesuatu ya, di kamera saya rekam di kamera tuh nggak terlihat. Jadi biasanya nggak terlihat. Padahal Terus nggak dilihat ada mas ya? dia tuh ada, cuma berapa detik aja gitu aja tuh. Terus pernah uji nyali pakai CCTV itu gelap total. Itu dipantau di layar HP ya. Pas waktu dipantau tuh ada. Tapi pas waktu mau ngedit nggak ada. Kadang gambar yang ada itu hilang. Yang anehnya kan itu, pengalamannya itu anehnya gitu. Jadi untung nggak berhadapan langsung mas ya, karena langsung berhadapan kabur mas ya. Ya Ngeri. mungkin. Oke, terus jadi cuma fenomena penampakan gitu aja mas ya, nggak ada Iya, yang nggak, tapi nggak begitu jelas ya. dan Nggak itu pun kayak jarang mas ya. jarang sekali. Nggak kayak di sebelah-sebelah tuh tiap hari itu nongol. Nongol ya itu banyak ya sekarang konten kreator apalagi di TikTok ya mas ya. Itu di TikTok itu wah itu setiap live kok ada hantunya, itu tanda tanya itu. Padahal ini bisa dibilang real ya, konten real CCTV itu kan real time mas ya. Waktunya pas apa harinya kan Iya, kelihatan, bisa ada dipantau. Itu nggak dapat, bisa dilihat tapi nggak bisa kerekam. Jarang lah. Paling jarang. cuma off gitu Iya. cuma itu paling. Jadi mungkin ya ini saya nggak menjelek-jelekan konten kreator di TikTok ya, coba Emang kenyataannya Maksudnya- kayak gitu. nyatanya gitu mas, Emang wah ini gitu. disepilkan langsung di bahaya Emang ini. kenyataan tuh gitu. Real tuh gitu. Oke. Terus waktu ngonten ngeblog tuh ya di tempat angker, bener-bener angker. Jadi nggak buat-buatan. Iya. Nggak pernah saya lihat di sini. 2 orang, 1 orang. Nggak pernah saya lihat langsung tuh nggak pernah. Sama sekali. Jadi memang kita sama Mas JP ini sama ya, kita pengen konten yang real mas ya. Ya. Kalau memang itu bener ada ya kita ngomong ada horor. Kalau nggak ada, walaupun tempatnya katanya horor ya, kita nggak akan ngomong itu tempat horor. Karena yang kita rasakan saat datang ke situ ya memang nggak ada apa-apa mas ya. Jadi ini untuk mengubah ya stigma masyarakat kalau di lokasi ini katanya horor mas. Nah, saat kita datangi kok biasa aja gitu mas ya, nggak ada efek apa-apa. Bukan kita meremehkan ya mas ya. Cuma yang jelas tuh kalau mengubah kita datang ke lokasi, kan mesti kan kita tanya sejarahnya yang itu katanya gini, katanya gini. Akhirnya pikiran kita kan ikut itu. Sesuatu yang gerak jadi itu. Iya. Sesuatu yang Timbul gerak timbul jadi itu. Padahal itu cuma daun ya. gitu. Nggak ada tuh. Kadang itu ya nggak tahu ya, mungkin orang-orang itu nyocok nih loh mas. Seakan-akan ini tempat ini horor, kayak ada mungkin rumah dijual, kan kasihan mas. Iya. Pemilik rumahnya jadi kelihatan horor dan lain-lain. Ya kita pengen memerangi yang stigma kayak gitu. Kalau rumah kosong tuh harus apa tuh? Izin lah. Izin. Tapi risikonya tuh tinggi loh. Kalau rumahnya tuh jual tuh biasanya buat konten tuh padahal tuh nggak horor, dihoror-hororin. Nah, akhirnya kan nggak laku gitu loh di kasus. Ya nanti mungkin ada teman-teman pemirsa ini yang punya rekomendasi tempat ya, rumah atau bangunan lah yang dijual, terus ada orang yang ngomong itu horor, kita akan bantu ya teman-teman. Kita akan bantu paranin. Iya, kita paranin ya. Kita ngonten di sana, kita bawa suasananya biar nggak horor, dan kita akan bantu jual rumahnya itu. Kita bantu jual, kita bersihkan juga mas ya. Nanti kita uji nyali di sana, tidur di sana boleh. Kita pasang CCTV, kita buktikan kalau tidak horor. Gitu mas ya. Iya. Oke. Jadi terus pengalaman yang pernah tuh di kandang ayam. Di mana itu daerah?
daerah waduh Kerangkeng, daerah Kerangkeng. Itu kandang ayam itu ceritanya tuh ya, itu langsung dari penjaganya langsung tuh tiap malam tuh suka diganti. Maksudnya tuh karena perempuan rupanya tuh menik-menik. Dan terus satu ngonten di sana 2 orang terus katanya tuh ada pocong, tapi saya nggak lihat. Terus saya tuh naik ke atas, itu hawanya emang beda. Terus saya turun lagi. Setelah turun, itu suasana tuh biasa. Saya naik lagi ke atas, suasananya juga biasa lagi. Terus saya keluar, diketawain suara perempuan. Itu jelas sekali, ada videonya. Tapi saya nggak ngomong itu adalah sebuah kunti atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas itu suara perempuan. Itu teman saya itu juga dengeran 3 kali suara ketawanya. Masih ada videonya? Masih. Oke, nanti mungkin kita akan tampilkan ya nanti di Masih ada. Ya. Mesti jalan mbah we. Dengar Mas Bro? Itu pengalaman cuma suara 1 kali gitu toh. Kalau apa tuh benturan tuh Biasa. tiap tempat tuh pasti ada benturan. Ya, ya. Ya nanti kita akan tampilkan ya Mas ya, nanti publikkan nanti kira-kira pemirsa boleh menilai apapun lah. Kalau ngomong nggak real bohong ya terserah Mas ya. Iya. Yang penting itu pengalaman jenengan itu. Iya. Terus itu di lokasi di kandang ayam itu kiri kanan ada pemukiman atau anu enggak? Jauh dari pemukiman. Jadi di tengah-tengah sawah. Tengah-tengah sawah. Tengah-tengah sawah. Nggak mungkin ada cewek. Jam berapa itu Mas? Masih sore kok. Masih sore. Sekitar jam 9-an. Jam 9 ya. Kalau di desa ya gelap Mas. Kampung ya. Emang tempatnya gelap total. Ya sepi. Jadi sangat nggak mungkin ya ada orang ke situ, apalagi cewek ya. Nggak mungkin lah. Ya. Nggak mungkin. Oke, jadi selama ini ngonten masih di Madiun aja Pak? Luar Madiun pernah di Sumbernogo, Magetan, terus Klaten. Ya cuma pas ke situ Oke. aja. Yang jelas saya tuh ngonten tuh cuma hobi, bukan sebuah anu. Ya. Karena ada kesibukan pekerjaan yang lain. Yang utama ada kesibukan Ada. sendiri. Betul. Karena kita punya keluarga. Betul. Jadi nggak bisa kayak Orang-orang ya wirawiri ya di Iya. TikTok itu sampai wah pindah-pindah itu. Oke. Nanti mungkin ke depan ya pemirsa kita akan bersama terus ini sama Mas JP Madiun ini. Jadi kita akan ngonten di tempat-tempat mungkin kalau pemirsa ada rekomendasi tempat yang mungkin dikatakan horor atau dibilang angker Mas ya, kita akan datangi, kita buktikan apakah benar-benar horor atau enggak. Kalau memang horor kita akan ngomong horor, kalau enggak kita bilang enggak horor gitu Bang. Gitu Mas ya? Iya. Oh iya, pernah pernah saya tuh ikut uji nyali ya. Di mana Mas? Di Kresek, bekas sumur. Itu sumur tuh katanya dalamnya tuh 100 meter lebih. Itu ceritanya tuh yang jelas tuh para PKI itu lari ngemplung situ. Pas waktu dikejar tentara Republik Indonesia tuh di situ. Saya sinyal di situ sampai sekarang. Ya sumurnya tuh sekarang tuh udah ditimbun. Tapi baunya sampai sekarang. Siang aja tuh baunya enggak. Kapan-kapan sampai tak ajak ke sana kalau Oh boleh, siap. itu baunya tuh Masih bau. masih Sama monumen itu nggak sampai monumen, enggak sampai monumen. jembatan. Oh, jembatan dulu. Iya ya. Nah, pas itu. Terus siang tuh baunya masih. Jadi baunya tuh bau gimana ya, kayak daging busuk tuh enggak ya? Anjir kayak daging ke apa air
Oh, kerendam air. kerendam air gitu loh. Jadi saking banyaknya tuh baunya tuh gitu. Sampai mual-mual tuh ada videonya. Itu gantian 3 orang tuh aku. Untuk membuktikan itu mas. 4 orang, yang 3 orang sama saya. Muta-muta. Oke, nanti kita akan coba ya tempat rekomendasi Mas JP ini kita akan datangi. Kita kontenkan juga Mas ya nanti. Iya. Kita buktikan ini bener sumur ini anjir bener apa enggak. Nanti kalau kita kenok muta-muta ya memang itu anjir ya. Oke. Cuma lokasinya tuh nggak begitu lebar lah. Cuma Iya. Nggak bisa dieksplor banyak, cuma kita membuktikan aja Mas ya nanti. Iya. Oke. Jadi gitu ya pemirsa. Nanti boleh penonton mampir juga di channel JP Madiun. Ini kontennya tadi sudah disebut ya tentang CCTV horor. Jadi dipasang CCTV melihat fenomena ya di lokasi yang katanya horor itu. Jadi kalau uji nyali kalau pakai CCTV itu nggak total, nggak ada lampu sama Nggak ada lampu. nggak ada. Cuma paling saya pakai bantuan HP gitu aja, layar HP gitu aja. Itu aja buat ngambil suara. Oh iya. Kalau suara dari CCTV kan nggak begitu jelas. Iya. Jadi harus pakai HP. Wah lihat tadi aja nggak bisa toh. Kalau pakai CCTV, Iya. nah baru tuh namanya uji nyali. Oke. Nanti ini konten saya yang dulu pernah Mas. Jadi uji nyali. Jadi bagi para penonton ya, mungkin ada rekomendasi temen yang nggak percaya, aku nggak percaya demit gini Mas ya. Iya. Kita adakan uji nyali bersama JP Madiun. Nanti dipasang CCTV, kita pantau ya. Paling lama 15 menit lah. 10 sampai 15 menit. Kita uji nyali di tempat angker, orang-orang random silakan komen atau mungkin teman-teman nanti akan ada hadiah menarik lah. Ya, hadiah menariknya nanti rahasia ini. Ini bagi para pemirsa. Tapi ini ditinggal beneran loh. Iya, ditinggal beneran nih, real ini. Kalau nggak percaya ya buktikan sendiri ya. Monggo nggak apa-apa. Oke, nanti jangan lupa juga ya mampir di channel JP Madiun ya, yang mengulas tentang CCTV horor. Oke, mungkin segitu dulu Mas ya, kita siap ngobrolnya. Iya. Nanti kita lanjutkan di konten-konten berikutnya bersama Mas JP Madiun. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Sehat selalu. Nanti sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, jangan dijadikan takut ya, tapi kepada sosok-sosok yang ada di muka bumi ini, lagi syaiton gitu ya. Kita parani ya. Kita buktikan. Tapi hendaknya kita lebih takut kepada sang kekuatan dan sang pencipta. Oke, itu aja Mas. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dadi Cerita Official. Dan jangan lupa juga mampir di channel JP Madiun. Kita parani. Oke, kita parani. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya gini Mas. Oke. Ini aku gitu ya.